Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari Ekis 6C. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan bilateral, kurs, ekspor dan impor yang terdiri dari tarif, pajak, dumping, obor atau one belt one road, Indonesia dalam perdagangan internasional, TKI dan devisa negara, badan-badan kerjasama ekonomi internasional, saham-saham internasional, kebijakan luar negeri, dan OPEC. Hubungan bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Asal negara anggota dalam kerjasama bilateral ini tidak dikhususkan. Ada banyak sekali kerjasama bilateral yang tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksudnya sendiri berdasarkan kepentingan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang militer, bidang teknologi, dan transportasi. Ada beberapa tujuan dari kerjasama bilateral, antara lain yaitu sebagai berikut: untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Selanjutnya untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju, dan yang terakhir untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Setiap kerjasama pasti memperoleh manfaat dari hasil kerjasamanya, diantaranya yaitu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antar negara, memasarkan produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mudah mendapatkan pinjaman keuangan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang perlu kita ketahui bahwa dari manfaat tersebut terdapat banyak juga dampak negatif dari kerjasama bilateral. Di antaranya yaitu dampak yang paling buruk adalah semakin menumpuknya utang negara. Contohnya Indonesia yang melakukan pinjaman untuk pembangunan namun disalahgunakan oleh pengelola dan akan makin menumpuk utang negara tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurs. Kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lainnya. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Ada beberapa jenis cara yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Di antaranya yang pertama yaitu sistem kurs tetap. Sistem ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu sistem kurs bebas atau mengambang. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Terus yang terakhir yaitu sistem tingkat mengambang terkendali. Ini adalah kombinasi dari dua sistem di atas, di mana nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara dua negara, yaitu perbedaan tingkat inflasi antara dua negara, perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara, neraca perdagangan, hutang publik, rasio harga ekspor dan harga impor, kestabilan politik dan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ekspor dan impor yang terdiri dari tarif, pajak, dan dumping. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adanya barang yang dijual disebut ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang melakukan impor disebut importir. Adapun tujuan ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba berupa devisa untuk memperoleh harga jual yang tinggi, kebutuhan masyarakat importer terpenuhi. Tarif adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara.
Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menentukan besarnya tarif yang berlaku ke setiap barang dan komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Para pelaku perdagangan internasional menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku seperti tarif tunggal, tarif umum atau konvensional, dan tarif preferensi. Pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan ekspor. Objek dari pajak ini adalah BKP atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak. Pada umumnya, pajak ini hanya menyasar JKP dan beberapa BKP saja, sedangkan pajak dalam rangka impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai. Dumping adalah penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri. Tujuan dumping adalah untuk bisa masuk dan menguasai pasar internasional. Atau cara ini dilakukan oleh para produsen yang ingin mempertahankan produksi produk-produk yang kurang laku di pasar dalam negeri. Mematikan kompetisi di pasar internasional juga menjadi tujuan dumping lainnya yang paling umum. Praktik dumping ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Pasalnya, dumping berpotensi merusak pasaran yang lantas menyebabkan produsen komoditi sejenis di negara tujuan ekspor mengalami kerugian. Hematnya, dumping menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan produsen suatu komoditi. Kendati demikian, kehadiran dumping tidak bisa dinafikan terkait globalisasi dalam ranah ekonomi. Pembahasan selanjutnya mengenai obor atau One Belt One Road. Obor adalah sebuah program visi global yang dicanangkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Program ini dicetuskan untuk memperlihatkan bentuk keseriusan Tiongkok dalam rangka menghadapi persaingan global. Fokus dalam program ini adalah untuk menciptakan rute perdagangan internasional, mewujudkan peluang bisnis Tiongkok, dan menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara. Tujuan ekonomi obor adalah untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang berakar dari industrinya yang over capacity. Konsep obor sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan di masa lalu. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Jalur sutra merupakan sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelena, biarawan, prajurit, nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Republik Rakyat Tiongkok dengan Suriah dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Dari segi ekonomi, dapat dikatakan bahwa Tiongkok saat ini melihat obor sebagai satu bentuk grand strategi yang akan mengurangi jurang ekonomi antara kawasan timur dan barat. Hal ini dianggap sebagai langkah agresif Tiongkok untuk melakukan ekspansi kebijakan yang diharapkan mampu menjadi celah pembangunan ekonomi dengan turut membangun jalur perdagangan bagi setiap negara yang dilalui obor. Namun, dari beberapa kasus-kasus yang telah terlihat sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan Tiongkok dengan memberi hutang kepada negara berkembang dengan bunga rendah sebenarnya adalah agar negara kreditor terjerumus untuk terus berhutang hingga akhirnya kesulitan untuk membayar, sehingga saham yang ditanamkan untuk pembangunan diambil alih oleh Tiongkok. Dengan pengambilan alih tersebut, akhirnya
Tiongkok menjadi produsen dari perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih dari negara kreditor. Selain itu, akses Tiongkok akan lebih mudah karena adanya obor, jalur dan titik strategi yang telah diambil alih seperti pelabuhan, kereta api cepat, dan sebagainya. Beberapa faktor utama untuk membangun jalur ini adalah dengan memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberi lampu hijau bagi kerjasama ekonomi, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik ke Laut Baltik dan dari Asia Tengah ke Laut Hindia, kemudian segera bertahap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Pembahasan selanjutnya mengenai Indonesia dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja. Pihak individu maupun perusahaan juga melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain, juga disebut perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional, yaitu menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan transfer teknologi modern. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya yaitu faktor alam atau potensi alam untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan, dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Perdagangan internasional juga berfungsi untuk mempertahankan keamanan. Misalnya, suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Dalam masa sekarang ini, perdagangan internasional yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sejak tahun 1994, Indonesia mulai bergabung dengan WTO. Setelah disahkan menjadi anggota WTO, Indonesia tidak dapat melanggar peraturan atau kesepakatan yang ada. Adapun tujuan Indonesia menjadi anggota WTO ialah untuk memperbaiki tatanan perdagangan internasional yang ada menjadi lebih baik, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya saja adalah melalui perdagangan internasional dapat membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara maju karena output tak lain dari kegiatan ekspor. Karena produk yang kita hasilkan bisa laku lebih mahal daripada di dalam negeri. Itulah yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembahasan selanjutnya mengenai TKI dan devisa negara. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun TKI yang pergi bekerja di negara lain adalah dua macam yang dapat dilihat dari skill atau kemampuan mereka, yaitu yang pertama TKI yang bekerja di luar negeri yang memang memiliki skill di bidang tertentu, contohnya orang yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri, dan yang kedua TKI yang dikenal sebagai TKI non-skill, yaitu TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pengasuh anak. Semakin banyak TKI menghasilkan upah dan mengirimkan
memasukkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Semakin besarnya juga pertumbuhan devisa negara, maka berimbas pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat remitansi TKI telah turut membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, sepatutnya masyarakat lebih menghargai keberadaan para TKI. Kendati begitu, memang ada sejumlah kritikan terhadap penempatan TKI, khususnya di sektor informal. Sebagian kalangan menganggap pengiriman TKI informal mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja. Ironisnya lagi, para TKI di luar negeri kerap diberitakan mengalami perlakuan buruk dan tidak mendapatkan perlindungan. Pembahasan selanjutnya mengenai badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan-hubungan yang berpijak pada kepentingan nasional. Kerjasama internasional bentuknya bermacam-macam, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Salah satu badan-badan kerjasama ekonomi internasional adalah IMF dan World Bank. IMF adalah lembaga Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington, DC, Amerika Serikat. Namun mulai beroperasi pada tahun 1947. Pada tahap awal, IMF hanya memiliki 31 negara anggota dan sekarang telah meningkat menjadi 188 negara. IMF dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi besar atau Great Depression pada tahun 1930. Sedangkan World Bank adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Sama dengan IMF, World Bank dibentuk pada konferensi Bretton Woods yang diadakan di Washington, DC pada tahun 1994. IMF dan World Bank adalah dua lembaga yang banyak dikenal oleh warga dunia. Lembaga ini memang kerap memberikan kekucuran dana dan untuk program ekonomi tanah air dan tentunya negara lain di dunia. Namun tak jarang dua lembaga ini juga menimbulkan banyak kontroversi. Alih-alih mengatasnamakan mendukung sistem ekonomi dan sistem moneter internasional, nyatanya tak sebanding dengan realita. Nyatanya lembaga ini merupakan rentenir tingkat internasional sebab mereka memberikan pinjaman tetapi dengan syarat yang mencekik. Badan selanjutnya yaitu ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan ASEAN ini ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Badan berikutnya yaitu APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Asia Pacific Economic Cooperation merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secepat di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kerjasama dari APEC memberikan manfaat bagi negara anggotanya, terutama anggotanya yang sedang dalam kondisi berkembang dan termasuk Indonesia juga, membuat harga barang dan jasa menjadi lebih murah
dan dapat meningkatkan kemampuan untuk lebih berpartisipasi dalam meningkatkan ekspor. Badan berikutnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa, juga merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejarah dari terbentuknya Uni Eropa adalah berawal dari kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan di masa lalu. Puncaknya, para pasca Perang Dunia Kedua menyebabkan negara-negara Eropa yang termasuk ke dalam blok Eropa Barat mendirikan Council of Europe pada tahun 1949. Perjalanan terbentuknya Uni Eropa dari masa awal mengalami perkembangan yang cukup bagus dan signifikan. Hal yang paling mencolok adalah semakin banyaknya negara-negara Eropa yang bergabung dengan The Inner Six, sehingga terbentuklah persatuan saat ini dikenal dengan sebutan Uni Eropa Union atau Uni Eropa. Saat ini tercatat ada 28 negara anggota Uni Eropa dengan 23 bahasa resmi. Terus badan yang terakhir yaitu Liga Arab. Liga Arab dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Arab. Selain itu, guna menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya dan mengkoordinasikan tujuan-tujuan politik, para anggota Liga Arab membentuk sebuah dewan dengan setiap negara bagian menerima satu suara. Liga Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. Organisasi ini didirikan pada 22 Maret 1945 oleh 7 negara, tetapi saat ini Liga Arab didirikan oleh Liba yang bukan pendiri Liga Arab. Pembahasan selanjutnya mengenai saham internasional. Yang pertama yaitu Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983, tapi hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Indeks harga saham mempunyai 3 manfaat utama, yaitu sebagai penanda arah pasar, pengukur tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portofolio. Yang kedua yaitu New York Stock Exchange atau NYSE. NYSE atau Bursa Efek New York merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Pada hari itu, 24 piala saham dari New York City mendatangi Bretton Woods Agreement di 68 Wall Street. NYSE memulai operasi pada 5 sekuritas yang meliputi 3 obligasi pemerintah dan 2 saham bank. Sebagai bursa saham utama pertama di Amerika Serikat, banyak perusahaan publik berusia tua terdaftar di bursa ini. Sejarah New York Stock Exchange berawal pada 17 Mei 1792. Yang ketiga yaitu HSBC. HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan internasional terbesar di dunia, dengan kantor-kantor cabangnya di pasar yang mapan dan berkembang pesat. HSBC saat ini melayani nasabahnya melalui 54 cabang di 6 kota besar di Indonesia, dengan dukungan lebih dari 3.273 karyawan. Saat ini HSBC telah berkembang menjadi bank internasional terdepan di Indonesia yang menawarkan layanan perbankan untuk retail banking and wealth management, commercial banking and global banking and market. Yang keempat yaitu Kuala Lumpur Stock Exchange atau KLSE. Dahulu dikenal sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur, adalah sebuah perusahaan induk bursa yang merupakan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain.
KLSE dimulai pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu pada tahun 1937. Ia terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi ia masih tidak memperdagangkan saham-saham publik. Terus yang kelima yaitu Dow Jones. Indeks Dow Jones merupakan indeks tertua dan indeks yang paling dikenal. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh para editor dari harian The Wall Street Journal, yang induk perusahaannya adalah Dow Jones Co. Seiring dengan pergerakan ekonomi Amerika Serikat yang semakin mengarah menjadi industri, emiten-emiten dalam indeks Dow Jones pun berubah. Semakin sedikit perusahaan yang terkait dengan komoditas digantikan oleh perusahaan konsumen dan teknologi. Saham konstituen indeks Dow Jones juga berasal dari bursa Nasdaq, tidak hanya dari bursa New York saja seperti Apple. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal, yang mana rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan. Terdapat 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri, yaitu tujuan kepentingan dan nilai inti, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Negara-negara yang menjadi anggota OPEC ini merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi. OPEC berdiri di tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ini ialah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, serta Venezuela. OPEC didirikan dengan tujuan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menentukan negara-negara politik. Dan untuk tujuan politik yaitu untuk mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing atau pemerintah negara dan negara konsumen. Untuk mencapai tujuan ini, OPEC pun menyusun berbagai strategi, misalnya kondisi dan unifikasi kebijakan perminyakan antara negara anggota, menerapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. Untuk mencapai tujuan ini, OPEC pun telah menyusun berbagai strategi, misalnya koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota, menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Sesuai dengan statut OPEC pasal 9, organisasi OPEC terdiri dari konferensi, dewan gubernur, dan sekretariat. Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak pasar internasional. Itulah beberapa pembahasan yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.